Baik adik-adik, untuk session kali ini ya kita akan coba membahas ya tentang pohon pencarian biner. Ya, jadi slide yang saya kirim itu, yang saya share itu memang banyak materinya ya. Tapi Ibu pilah-pilah, saya pilah-pilah ya sesuai apa yang diminta oleh silabus. Nah, kalian sudah tahu ya mengenai kemarin terakhir Ibu kasih tugas itu tentang pohon terurut ya. Pohon berakar, maaf, pohon berakar ya. Sudah. Nah, kali ini kita coba membahas tentang pohon pencarian biner. Ibu nggak buka lagi slide-nya di tampilan ini, tapi kalian bisa buka slide sendiri ya sambil diperhatikan apa yang saya jelaskan di sini. Itu ada di halaman untuk pohon pencarian itu ada di halaman 46. Jadi di slide ini ada di halaman 46 ya. Jadi pohon pencarian biner atau binary search tree, sebelumnya Ibu jelaskan dulu tentang pohon biner. Nah, kalian sudah tahu ya definisi pohon ya atau tree dalam matematika ini. Kemudian biner itu artinya dua ya. Biner, bilangan biner ya, masih ingat ya, 0 dan 1, 2. Nah, pohon itu adalah graf ya. Dia pada dasarnya graf, dimana dia punya syarat tersendiri untuk dikatakan suatu pohon. Ya, mungkin kalau kalian masih ingat yang minggu lalu, salah satunya adalah pohon itu dia tidak mengandung sirkuit ya. Oke, itu salah satu ciri dari pohon. Oke, ini Bu nggak bahas lagi ya panjang lebar, tapi ini silahkan dibaca. Jadi saya lengkap. Sekarang kita fokus di pohon pencarian biner. Jadi pohon biner ini adalah pohon di mana ya kakinya berjumlah dua. Oke, ini simpul ya. Nah, ini misalnya ada simpul namanya A, dia mengandung anak dua, misalnya B di sini, dan simpul C. Nah, si B ini nanti beranak lagi ya. Nah, ada simpul D, ada simpul E. Begitu juga dengan C, nanti ada simpul F, ada simpul G. Nah, ini dikatakan pohon biner, di mana jumlah anaknya adalah maksimum 2. Ya. Oke, kalian juga sudah ingat ya istilah anak, parent, sudah ada di tugas minggu lalu ya. Jadi sebenarnya tugas minggu lalu itu saya tujuannya adalah untuk seperti meresume ya, merangkum. Jadi karena dia banyak teori, kalian bisa baca sendiri. Nah, tapi untuk yang sifatnya bukan menghitung ya, ini menganalisis ya, Ibu akan coba menjelaskan ya di sini. Nah, ini dikatakan pohon biner karena anaknya berjumlah 2. Ini 2, ini 2, dan ini 2. Nah, sekarang apa itu binary search tree atau pohon pencarian biner? Nah, sebenarnya di sini binary search tree adalah pohon biner yang setiap key diatur dalam suatu urutan tertentu. Key ya, kunci. Jadi dia diatur dalam suatu urutan tertentu. Jadi ada urutannya. Nah, di sini digunakan untuk melakukan operasi yang pertama bisa digunakan untuk pencarian. Ya, search. Oke. Kemudian bisa untuk penyisipan. Ya, selanjutnya bisa untuk penghapusan elemen. Nah, ini sebenarnya tujuan digunakannya pohon pencarian biner. Ada 3 ya, untuk pencarian, penyisipan, dan penghapusan elemen. Nah, sekarang simpul pada pohon ini kan namanya simpul ya Dek, masih ingat di graf, ini namanya simpul. Simpul pada pohon pencarian ya, itu berupa field, kunci atau key ya, yang pada data record atau data itu sendiri. Jadi simpul-simpul di sini nanti dia bisa berupakan kunci ya, key, atau dia bisa juga dimana key ini berupa data record ya, atau data itu sendiri. Nah, sekarang key itu atau kunci, dia itu setiap simpul dibedakan ya, artinya
kunci simpul ini, B, itu dibedakan dengan kunci simpul C, berbeda. Nah, Q itu harus unik, ya, karena tidak ada dua buah simpul atau lebih yang mempunyai kunci yang sama. Sudah? Nah, misalkan di sini dikatakan jika R adalah akar, berarti kalau di pohon ini yang mana R-nya, Dek? R-nya adalah A, ya. R itu root atau akar. Nah, di sini dikatakan bahwa nanti semua simpul pada sub pohon kiri, ini pohon kiri ya, itu mempunyai Q lebih kecil dari Q di R. Sedangkan simpul di sub pohon kanan itu mempunyai Q nilai besar dari RQ. Jadi kalau dikatakan sub pohon tuh yang ini, Dek. Ya, ini kan pohon seluruhannya. Ini kan pohon. Nah, yang dikatakan sub pohon tuh yang ini. Ini adalah sub pohon. Jadi nanti simpul pada sub pohon ini mengikuti aturan kalau sebelah kiri itu dia mempunyai kunci yang lebih kecil dari kunci di akar, root. Sedangkan yang sub pohon di sebelah kanan dia memiliki kunci yang nilainya lebih besar daripada kunci di root. Oke, di sini ada gambarnya ya. Ini R, root. Nah, di mana sini ada T1, di sini ada T2, di mana di sini ya dikatakan bahwa kunci ya Q T1 itu dia harus kurang dari Q di R. Sedang Q di T2 itu harus lebih besar daripada Q di R. Nah, ini pegang ketentuannya, Dek. Nah, sudah? Ya, paham? Nah, kalau sudah paham, sekarang kita coba ambil contoh di halaman 47. Ini simple sebenarnya ya, kalau kalian sudah tahu ya ininya apa konsepnya mudah sekali. Nah, langsung di sini contoh ya. Itu ada di halaman berikutnya, itu halaman 47. Ini halaman 47. Nah, perhatikan di sini. Pertanyaannya adalah gambarkan ke dalam pohon biner pencarian untuk data masukan dengan urutan sebagai berikut. Jadi ada data, Dek, di sini ya. 50, 32, 18, 40, 60, 52, 5, 25 dan 70. Nah, ini dia. Sekarang dia minta disuruh gambarkan ya ke dalam pohon pencarian biner. Urutannya seperti ini. Ini urutan nggak boleh dirubah ya. Tampil 50, 32, 18. Nggak boleh tukar 32 ke 50, 18 ke 32, atau 60 ke 5. Tidak boleh. Tapi ini harus seperti ini soalnya gitu kasusnya. Dia minta ini gambarkan ke dalam ya pohon biner pencarian. Nah, sekarang kita pakai teori yang tadi, Dek. Ya, di mana di sini oke, kita jawab ya. Oke, ini diketahui dong, diketahui ya, diketahui. Sebentar. Coret saya. Oke, ini adalah diketahui. Oke. Set data ya. Seperti ini bilangan nah, 50, 32, 18, 40, 60, 55, 25, 70. Pertanyaannya, gambarkan pohon biner pencarian. Nah, sekarang kita pakai aturan tadi. Pertama sekali adalah masuk angka 50 ya, dibaca ya. Berarti 50 ini sebagai rootnya, car. Ya, jadi data pertama ya, itu pasti selalu sebagai root. Gak boleh 32, 18, 40. Tetap data pertama itu sebagai root. Sudah? Nah, selanjutnya masuk data kedua, 32. 32 itu, sekarang tadi berdasarkan teori tadi ya, kita bandingkan deh dengan kunci yang di rootnya 50. Apakah 32 ini lebih kecil atau lebih besar dari 50? Prinsipnya tadi gimana? Kalau misalnya dia lebih besar, maka dia di sebelah kanan, ya, sebelah tangan kanan berarti sebelah sini ya, bagian sini dari akar.
Nah, sub pohon sebelah kanan ya. Apabila dia kecil, maka dia berada di sub pohon sebelah kiri. Berarti di sini adalah 32. 32 itu adalah lebih kecil dari 50. Berarti dia ada di sebelah kiri tangannya. Oke, ini 32. Paham ya, Dek ya? Kenapa di kiri? Karena ini ya prinsipnya 32 itu kurang dari 50. Sudah? Paham ya? Nah, sekarang masuk ke 18. 18 ini gimana? Lebih kecilkah dari 50 atau lebih besar? Ternyata 18 ini adalah dia lebih kecil, tetap ya, dari atas dulu mulainya, dari root. Dia lebih kecil dari 50. Berarti sebelah kiri ya. Nah, sekarang dibandingkan lagi dengan 32 ini. 18 lebih kecil atau lebih besar daripada 32? Ternyata dia lebih kecil. Kalau lebih kecil kemana tangannya? Ke kiri. Berarti ini adalah 18. Paham ya, Dek? Jadi nggak boleh lompat. Jadi satu-satu dibandingkan terhadap perut dulu, lalu ke tangan berikutnya, terus. Jadi nggak boleh langsung lompat ya. Lanjut sekarang masuk ke angka 40. Nah, tetap mulai dari atas kita bandingkan. 40 itu apakah lebih kecil atau lebih besar dari 50? Yang jelas dia lebih kecil ya, berarti di sebelah kiri pasti di sini. Sudah? Nah, masuk ke simpul ini. Bandingkan lagi, Dek. 40 itu lebih besar atau lebih kecil daripada 32? Ternyata lebih besar dari 32, berarti tangannya di kanan. Berarti di sini dia nilainya. Nah, gini maksudnya. Sudah? Nah, sekarang kita lanjutkan masuk ke 60. Ya, setelah 40 masuk ke 60. 60 gimana? Apakah lebih besar atau lebih kecil dari 50? Ternyata dia lebih besar. Nah, masuk ke sini. 60. Sudah? Nah, sekarang 60 masuk ke 52. 52 ini bagaimana? Tetap, Dek, kita bandingkan dengan root. 52 adalah dia lebih besar dari 50, pasti di kanan ya, sub pohon kanan. Bandingkan lagi dengan 60. 60. 52 apakah lebih kecil atau lebih besar daripada 60? Ternyata lebih kecil. Lebih kecil di mana? Di kiri berarti. Sini. Nah, tadi ini kenapa di kanan? Karena 60 lebih besar dari 50. Kenapa di kiri? Karena 52 kurang dari 60. Itu alasannya. Sudah? Sekarang kita masuk ke 5. 5 itu tetap di atas dia ya. 5 itu adalah lebih besar dari 5 itu lebih besar dari 5 itu lebih kecil dari 50. Ya, berarti sebelah kiri, sub pohon sebelah kiri. Lalu ya, 5 itu lebih kecil dari 32. Bandingkan lagi, ternyata masuk ke sini ya, kiri. Bandingkan lagi sama 18. 5 itu gimana? Lebih kecil atau lebih besar daripada 18? Ternyata dia lebih kecil, berarti di kiri masih. Ya, ini harusnya ini nyambung deh ke depan, tetap garisnya ya, karena nggak muat tempatnya. Sebelah kiri. Sudah? Nah, sekarang kalau sudah masuk ke 5, kita masuk berikutnya ke 25. Bandingkan lagi yang di atas. 25 itu lebih besar atau lebih kecil dari 50? Lebih kecil ya, berarti di sub pohon sebelah kiri. Terus 25 itu lebih besar atau lebih kecil daripada 32? Ternyata dia lebih kecil, masuk ke 18. Nah, sekarang bandingkan lagi dengan Q di sini. Apakah 25 itu lebih besar atau lebih kecil daripada 18? Kan sebagai Q-nya. Ternyata dia lebih besar, berarti di mana? Di kanan. Oke, berarti di sini. Sudah? Paham ya? Gampang sekali. Nah, terakhir masuk ke bilangan 70. Nah, sekarang kita masuk ke akar dulu, root. 70 apakah lebih besar dari 50 atau kurang? Lebih besar ya, berarti di sub pohon kanan. Bandingkan lagi di sini, 70 apakah lebih besar dari 60 atau kurang dari 60? Ternyata dia lebih besar, berarti di kanan. Seret. Nah, ini kenapa sebelah kanan? Karena 70 itu lebih besar daripada 60. Oke, sudah Dek? Nah, ternyata sudah selesai. Nah, ini adalah jawabannya. Ini adalah jawaban pohon pencarian biner ya. Di sini jelas kakinya 2 ya.
Oke, biner 2. Tapi hati-hati juga, terkadang ada soal ya, tergantung, ini kan tergantung input datanya nih, ya. Terkadang ada soal yang memang tidak full sempurna ya, mungkin angkanya acak ya, jadi nggak penuh, ini kan penuh kakinya ya. Tapi kadang ada soal yang tidak penuh kakinya, artinya ada yang tidak ada satu gitu ya. Oke, nggak masalah ya, karena itu tergantung data masing-masing. Ini data yang ideal ya, jadi kakinya semua 2. Memang dia masih biner ya, tapi tadi pada saat proses pembuatannya mungkin angka urutan datanya kan beda-beda, angkanya juga beda-beda, jadi bisa kemungkinan terjadi bahwa ini nanti kakinya tidak selalu 2 ya. Oke, sekarang lanjut, saya kasih contoh yang berikutnya. Ini contoh pertama dari slide ya. Sekarang berikan contoh berikutnya, Dek. Masih sama. Gambarkan pohon biner pencarian dari set data berikut. Nah, misalnya 10, 5, 12 ya. Oke. 17, 8, 29. Lah, ini kita coba ya berapa jumlahnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, kita coba yang simple-simple dulu. Pertama, tetap ya masuk nih 10 sebagai root. Sudah masuk ke 5. Bandingkan kayak tadi, Dek. 5 itu terhadap kunci di root gimana? Kecil atau besar? Kecil ya, berarti dia di sebelah kiri atau sub pohon kiri. Sudah. Masuk lagi ke sini. 12 apakah lebih kecil atau lebih besar daripada 10? Lebih besar ya, berarti ke kanan. Oke, ini alasannya karena 5 kurang dari 10. Nih, di kiri. Ini kenapa di kanan? Karena 12 lebih besar daripada 10. Semoga sudah jelas ya, kenapa taruh di kiri tanpa taruh di kanan. Lanjut sekarang 17. Tetap kita bandingkan sama root yang paling atas ya. 17 itu lebih besar daripada 10, benar? Benar, berarti di sini turun. Nah, tapi ini hati-hati ada K. Nah, sekarang 17 itu apakah lebih kecil atau lebih besar daripada 12? Dia lebih besar, berarti di kanan. Nah, gitu. Selanjutnya masuk ke data 8, angka 8 ya. 8 tuh gimana? Lebih besar atau lebih kecil? Lebih kecil sebelah kiri ya. Oke. Sekarang 8 itu lebih besar atau lebih kecil daripada 5? Ya, ternyata dia lebih besar, berarti di kanan. Nah, gitu deh. Selanjutnya masuk lagi, habis 8 adalah 20. Kita bandingkan ya, masuk data awal. Nah, 20 apakah lebih besar daripada 10? Yes. Berarti ke sini. Maaf, ke sini ya, ke kanan. Kemudian lanjut lagi, 20 apakah lebih besar dari 12? Yes. Berarti ke kanan lagi. 17 apakah lebih besar daripada 12? Ya, benar kanan ya. Kemudian 20 lebih besar atau lebih kecil daripada 17? Daripada 12 ya. Oke, 20 itu lebih besar daripada 12. Berarti turun ke sini, kanan. Nah, bandingkan sama yang 17. 20 itu apakah lebih kecil atau lebih besar daripada 17? Ternyata dia lebih besar, masih di kanan. Nah, selanjutnya masuk ke data berikutnya terakhir 9. Bandingkan lagi di sini. 9 itu bagaimana? Lebih besar atau lebih kecil daripada 10? Lebih kecil. Berarti ke kiri, pohon kiri. Lanjut, apakah 9 lebih besar daripada 5 atau lebih kecil daripada 5? 9 ternyata lebih besar, berarti ke kanan. Lanjut sekarang, apakah 9 itu lebih kecil atau lebih besar daripada 9? Oke, ternyata dia lebih besar daripada 9. Daripada 8, maka di sini, sebelah kanan. Nah, lihat deh, sudah jadi ya. Oke, ini sudah jadi ya pohon binernya, meskipun kakinya nggak sempurna. Dan harusnya lagi harus ada, tidak masalah, karena seperti yang saya bilang tadi, tergantung dari jenis datanya, ya, jenis bilangannya di sini. Ya, memang idealnya dia seperti ini ya, pasti bentuknya biner, 2, 2, 2, 2 kakinya. Oke, semoga paham ya. Nah, sekarang gini, kalau saya berikan data seperti ini, angkanya bulat ya, dan tidak negatif, ini buat positif ya, atau bilangan asli. Ini nggak masalah biasanya kalian mengerjakan. Nah,
Yang jadi masalah itu apabila ini bilangannya negatif. Sudah? Tapi hati-hati, tidak negatif saja, tapi apa? Negatif dan desimal. Nah, di sini baru mulai agak sedikit membingungkan ya, mesti lebih hati-hati. Ya. Nah, contohnya seperti inilah ya berikan ya. Sekarang kita coba data yang negatif ya. Oke, data negatif. Nggak usah desimal dulu ya. Jadi kita coba data negatif. Misalnya ada min 10, min 20, min 3, min 50, min 7, min 4, min 15. Nah, sekarang kita coba dulu angka yang berbentuk pola minus. Ini juga biasa bingung ya. Hati-hati deh, minus itu ya, dia makin ke kiri makin kecil. Ya, makin ke kanan makin besar. Ya. Oke, sekarang kita masuk. Kita kerjakan. Ini pertama masuk angka min 10 ya, benar ya, dia sebagai root. Angka pertama pasti selalu sebagai root. Sudah, lanjut sekarang masuk ke min 20. Nah, min 20 itu lebih besar atau lebih kecil daripada min 10? Hati-hati deh untuk minus, semakin besar angkanya, maka dia semakin kecil. Ya, bukan semakin besar, semakin kecil. Karena ada minus di sini. Tapi kalau ada minus ya besar dong. Kalau ada minus maka dia kecil. Maka sebelah mana? Sebelah kiri. Nah, gitu. Lanjut sekarang untuk yang data berikutnya, min 3. Bandingkan lagi min 3 itu lebih besar lebih kecil pada min 10. Ternyata lebih kecil. Tetap ke kiri. Bandingkan lagi sama min 20. Bagaimana min 3? Min 3 itu lebih kecil atau lebih besar? Dia ternyata lebih kecil. Ya, berarti lebih besar ya untuk minus berarti di sini. Nah, karena lebih besar daripada min 20. Ya. Selanjutnya ya, masuk ke min 50. Ya, masuk ke angka min 50. Perhatikan di sini, min 50 itu bagaimana? Lebih besar atau lebih kecil pada min 10? Ternyata dia lebih kecil. Ke kiri. Nah, sekarang bandingkan lagi. Apakah lebih besar atau lebih kecil pada min 20? Ternyata dia lebih kecil ya, Dik ya. Maka dia ke kiri. Nah, nih. Sudah. Nah, sekarang masuk ke min 7. Min 7 lebih kecil atau lebih besar daripada min 10? Ternyata dia emang lebih besar. Berarti sebelah kanan. Sudah? Nah, sekarang lanjut masuk ke min 4. Min 4 gimana? Lebih besar ya, ke kanan. Kemudian daripada min 7 bagaimana? Bisa atau lebih kecil? Min 4 ya, lebih besar ya, berarti dia ke kanan di sini. Oke, sudah. Sekarang terakhir masuk ke angka min 15. Min 15 ini lebih besar atau lebih kecil? Lebih kecil. Ya, ini hati-hati ya, ibu juga orang suka kebalik. Lebih kecil daripada min 10 ya, berarti ke kiri. Bandingkan lagi, min 15 lebih kecil atau lebih besar daripada min 20? Lebih besar, berarti ke kanan. Sekarang lanjut, apakah lebih besar atau lebih kecil daripada min 3? Ternyata dia lebih kecil, berarti ke kiri. Nah, sudah jadi pohon binernya ya, pencarian. Meskipun bentuknya tidak smooth ya, tidak, ini tidak masalah. Yang penting kalian paham dengan tulisan ibu. Ya, sudah paham ya? Nah, oke, sekarang kita lanjutkan. Contoh berikutnya adalah yang desimal dan negatif. Misalnya 0,5, 0,01, min 0,3, min 2, plus 3,1. Ya, positif dimasuknya ya. Terus min 4. Oke, dikit dulu datanya. Sekarang kita lanjutkan, ini min 4,5 ya, karena mintanya desimal, ibu samakan aja. Ini berarti, nah sekarang ayo kita kerjakan. Buatlah pohon pencarian biner dari set data berikut. Pertanyaannya ya, berarti nomor 2 ya Dik tadi ya. Yang contoh soal itu nomor 1 yang di slide. Oke, sekarang kita jawab. Pertama kali mana ini sebagai akar ya, root, berarti di paling atas, min 0,5. Sudah? Nah, sekarang masuk ke 0,01.
Oke, perhatikan dulu ya. Kalau kalian bingung, kalian bisa buat garis bilangan seperti ini ya. Di plot itu boleh. Nah, apakah 0,01 itu lebih kecil atau lebih besar daripada min 0,5? Wah, ini sudah jelas ya, positif. Yang satu negatif, jelas lebih besar yang positif. Berarti ke kanan dong. Ya, 0,01. Oke, karena positif ya lebih besar. Sudah, sekarang masuk min 0,3. Nah, min 0,3 ini yang jelas dia lebih besar ya dari min 0,5, berarti ke kanan. Tetapi dengan 0,01 dia kecil, maka dia ke kiri. Sudah. Masuk sekarang ke min 2,75. Bagaimana? Min 2,75 itu dia lebih besar ya, berarti ke kanan. Terhadap 0,01 lebih kecil, berarti ke kiri. Terhadap min 0,3 dia lebih besar, ya Dek ya. Oh maaf, terhadap min 2,75 dia lebih kecil. Ya, berarti dia ke kiri di sini. Oke. Lanjut sekarang plus 3,1 positif ya, lebih besar ke kanan. 0,01 lebih besar ya, pasti ke sini ke kanan. Sudah, masuk ke min 4,5. Min 4,5 itu dia lebih kecil daripada min 0,5, berarti sebelah kiri. Kemudian masuk lagi di sini. Oh, langsung aja deh ya di sini ya. Oke, min 4,5. Nah, ini dia sudah dapat pohon pecahan binernya. Nah, untuk graf seperti ini karena nggak seimbang, maka dikatakan dia graf yang condong kanan ya, karena lebih berkaki kanan. Ya, bisa di slide ibu ada ya, tolong dipelajari, dibaca-baca slide-nya ya, biar paham tentang pohon pencarian biner. Oke, saya rasa cukup penjelasan untuk minggu ini ya, season 1. Nah, semoga bermanfaat ya dan bisa dipahami dengan baik. Kalian tetap semangat. Terima kasih.